Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kita akan mempelajari buku Bupena 3D di tema 7, subtema 3 pada pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai belajar, Ibu akan membacakan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama Bahasa Indonesia dengan KD 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Mata pelajaran yang kedua PPKN dengan KD 3.3, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Dan mata pelajaran yang ketiga Matematika dengan KD 3.10, menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 5 di halaman 66 sampai 69. Dibuka bukunya halaman 66. Ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul penggunaan internet secara sehat. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Jika sudah, kita jawab soal-soal yang ada di bawah teks. Nomor 1. Tandai kalimat utama pada setiap paragraf. Ini kalian hanya perlu tandai ya. Kalian garis bawahi di bupenanya masing-masing. Paragraf yang pertama, kalimat utamanya internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Paragraf yang kedua, internet memiliki jaringan yang sangat luas. Paragraf yang ketiga, sebagai pengguna, kita sebaiknya menggunakan internet dengan bijak. Nomor 2, tulislah gagasan pokok setiap paragraf. Paragraf yang pertama gagasan pokoknya mengenai pengertian internet. Paragraf kedua mengenai kegunaan internet dan paragraf ketiga mengenai cara menggunakan internet. Nomor 3, tandai kalimat pendukung pada setiap paragraf. Kalian garis bawahi saja ya. Paragraf yang pertama kalimat pendukungnya. Saat ini, masyarakat Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan mereka. Internet digunakan untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, bahkan bermain. Paragraf yang kedua, kalimat pendukungnya. Pengguna internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, mulai pendidikan hingga hiburan. Dan paragraf yang ketiga, kalimat pendukungnya, beberapa media sosial yang disediakan harus kita manfaatkan sebaik mungkin hingga akhir. Kalian garis bawahi hingga akhir ya. Nomor 4, tulislah gagasan pendukung tiap paragraf. Paragraf yang pertama, gagasan pendukungnya, internet digunakan untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, bahkan bermain. Paragraf yang kedua, kita dapat mencari informasi apa saja di internet. Dan paragraf yang ketiga, kita harus menggunakan dan memanfaatkan internet dengan sehat. Terakhir nomor 5, tulislah informasi yang kamu peroleh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Internet memiliki banyak sekali manfaat. Kita juga dapat mencari apa saja di internet. Namun, kita harus menggunakan dan memanfaatkan internet dengan sehat.
sehingga dapat membantu kita dalam hal-hal yang positif. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran matematika di halaman 67. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Di sini kita menghitung keliling bangun datar dengan persegi satuan, ya. Perhatikan contoh berikut. Dilihat, itu ada gambar sebuah persegi panjang yang dihitamkan. Kita hitung kelilingnya, hanya yang dihitamkan saja, ya. Kelilingnya itu yang atas ada 5 persegi satuan, kanannya ada 3 persegi satuan, bawahnya ada 5 persegi satuan, dan kirinya ada 3 persegi satuan. Jika dijumlahkan, maka keliling bangun datar tersebut adalah 16 satuan persegi. Ingat ya, kita mencari keliling bukan luas, jadi hanya bagian sekelilingnya aja, dalamnya nggak perlu ya. Contoh kedua, bisa dilihat kelilingnya. Yang bawah ada 6 satuan persegi, kanan bawah ada 1, ditambah 2 sebelum bawah, itu ada 2 satuan persegi, dan ditambah 2 lagi yang sebelah kanan atas, ditambah lagi ada 2 kiri atas, ditambah 2 yang atas, ditambah lagi 2 sebelum bawah kiri dan 1 kiri bawah. Maka jika kita jumlahkan kelilingnya ada 18 persegi satuan. Dan contoh yang terakhir dilihat, kelilingnya ada 7 persegi satuan dari bawah. Kita hitung dari bawah-bawahnya ada 7 persegi satuan. Samping kanan yang bawah itu ada 2, atasnya itu ada 4, dan kanan atas ada 1, ditambah 3 ada atasnya, ditambah 3 sebelah kiri. Maka jika kita jumlahkan, maka hasilnya 20 persegi satuan. Kita langsung saja ke ayo berlatih. Nomor 1, hitunglah keliling bangun datar berikut ini. Bisa dilihat ya, itu sudah Ibu tandai kelilingnya. Kalian boleh hitung. Dari mana aja, boleh ngitung dari atas, boleh ngitung dari bawah, ngitung dari kanan, dari kiri, bebas. Itu tandanya sudah Ibu garis-garisi. Ada berapa? Yang A kelilingnya ada 20, yang B kelilingnya ada 18, dan yang C kelilingnya ada 20. Nomor 2, buatlah bangun datar dengan bentuk sesuai keinginanmu. Buatlah bangun dengan keliling 18 persegi satuan dan 24 persegi satuan. Bisa dilihat contoh dari Ibu ya. 18 persegi satuan bisa kita ambil dari soal yang 1B. Dan 24 persegi satuan seperti ini. Itu yang atasnya ada 6, sebelah kirinya ada 6, sebelah bawahnya ada 2, sebelah kanan di bawah ada 2, ditambah 1 lagi, ditambah 1 lagi, ditambah 3, dan ditambah 2. Itu jika dijumlahkan hasilnya 24 persegi satuan. Oke, kita lanjutkan ke halaman 68, manfaat keberagaman di tempat bermain. Keberagaman yang ada saat bermain bersama teman yaitu keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan bahasa daerah. Keberagaman yang ada hendaknya menjadikan kita bersatu. Manfaat keberagaman yang kita temui. A. Dapat menimbulkan sikap toleransi antar teman. B. Dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. C. Dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda. Dan D. Dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Jadi kalau misalnya teman kita itu berbeda suku, itu terkadang permainannya beda juga di daerah dia. Cara bermainannya juga beda, ya. Atau namanya yang beda, caranya sama tapi namanya yang beda. Dari situ kan kita mengetahui, mendapat wawasan yang lebih ya, karena teman-teman kita yang berbeda suku. Kita jadi tahu budayanya mereka, terus kita juga bisa belajar bahasa lain, bahasa suku lain.
dari daerah teman kita, yaitu salah satu manfaatnya. Semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Semboyan tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Kita ke Ayo Berlatih di halaman 69. Nomor 1, tuliskan 3 contoh keberagaman yang kamu temui saat bermain dengan teman-temanmu. Jawabannya suku, bahasa, dan adat istiadat. Nomor 2, tulislah 3 contoh manfaat keberagaman yang kamu temui di tempat bermain. Jawabannya A, dapat menimbulkan sikap toleransi antar teman. B, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. C, dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda. Nomor 3, tulislah contoh sikap toleransi yang kamu lakukan saat menemui keberagaman dari teman-temanmu di tempat bermain. Jawabannya tetap bermain meskipun berbeda suku. Nomor 4, menurutmu mengapa kita harus menghargai dan menghormati keberagaman yang dimiliki oleh setiap teman di tempat bermain? Jawabannya agar tercipta kerukunan. Dan nomor 5, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6 pada halaman 70 sampai 72. Ayo berlatih. Nomor 1, bacalah kembali teks berjudul Penggunaan Internet Secara Sehat pada pembelajaran 5. Cermatilah informasi dari setiap paragraf yang telah kamu tulis. Ini informasi yang tadi kita dapat dari teks tersebut. Paragraf pertama, internet digunakan untuk bekerja, berkomunikasi, berbelanja, belajar, bahkan bermain. Paragraf kedua, kita dapat mencari informasi apa saja di internet. Dan paragraf yang ketiga, kita harus menggunakan dan memanfaatkan internet dengan sehat. Nomor 2, berdasarkan informasi setiap paragraf, susunlah ringkasan dari teks tersebut. Ini Ibu beri contoh. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses segala jenis informasi. Internet memiliki banyak sekali manfaat. Kita juga dapat mencari apa saja di internet. Namun, kita harus menggunakan dan memanfaatkan internet dengan sehat sehingga dapat membantu kita dalam hal-hal yang positif. Kita lanjut ke PPKN halaman 70 yang di bawah. Menyikapi keberagaman di tempat bermain. Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman di tempat bermain, diperlukan sikap toleransi, saling bersatu antar teman, dan juga sikap tenggang rasa. Apa sih toleransi itu? Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Sedangkan tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Kita langsung ke Ayo Berlatih di halaman 71. Nomor 1, tulislah beberapa perbedaan yang ada di antara teman-temanmu di tempat bermain. Jawabannya berbeda sifat, berbeda suku, berbeda budaya, dan bahasa. Nomor 2, bagaimana cara kamu menyikapi semua perbedaan yang dimiliki oleh teman-temanmu? Jawabannya bersikap toleransi,
saling bersatu, dan tenggang rasa. Nomor 3, apa keuntungan yang kamu peroleh dari sikap tenggang rasa terhadap perbedaan yang dimiliki teman-temanmu? Jawabannya dapat menjaga perasaan teman saat bermain bersama, dapat menjalin persahabatan dengan baik sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai. Nomor 4, jelaskan hal yang mungkin terjadi jika tidak ada tenggang rasa dalam berteman. Jawabannya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kita lanjutkan pelajaran matematika. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Kalau tadi dengan satuan tidak baku, sekarang dengan satuan baku. Tapi dengan bantuan persegi satuan. Perhatikan contoh berikut. Itu di dalam contoh ada sebuah persegi panjang yang dihitamkan, ya. Satu kotak persegi panjang satuan itu satu sisinya bernilai 1 cm. Maka kelilingnya kita bisa hitung. Yang atas ada 4, ditambah kanan ada 3, ditambah bawah ada 4, dan ditambah kiri ada 3. Maka hasilnya 14 cm. Atau contoh lain, kita bisa hitung kelilingnya. Yang bawah ada 3, ditambah 2 sebelah kanan yang bawah itu, ditambah lagi ada 1 sebelum atas, ditambah lagi 1 kanan atas, tambah lagi 5 yang atas, ditambah 1 kiri atas, ditambah 1 sebelum kiri atas, dan ditambah 2 kiri bawah. Maka jika kita jumlahkan hasilnya menjadi 16 cm. Oke, kita ke Ayo Berlatih di halaman 72. Hitunglah keliling bangun datar berikut. Dilihat ya gambarnya, itu yang atas ada 5, yang sebelah kanan ada 3. Maka kalau kita jumlahkan kelilingnya 5 ditambah 3, ditambah bawah ada 5, ditambah kiri ada 3. Maka jumlahnya 16 cm. Nomor 2 itu lihat tandanya sudah Ibu tandai ya. Yang atas ada 3, sebelahnya yang kanan 2, terus tambah 1, ditambah 3 lagi, ditambah 5, ditambah 3 lagi, tambah 1, tambah 2 lagi. Maka jika kita jumlahkan hasilnya kelilingnya 20 cm. Kalian bisa hitung sendiri ya, sesuai dengan yang Ibu tandain itu, hitung keliling. Nomor 3 itu juga Ibu udah tandain ya. Nah, jika kita hitung hasilnya adalah 18 cm. Dan nomor 4 itu juga udah Ibu tandai, kalian bisa hitung ya. Kelilingnya jumlahnya 20 cm. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.